Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tepat jam 4 kita berada di salah satu rumah penduduk, yaitu di rumah Mbah Wo. Dia juga mempunyai beberapa ekor sapi perah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita melihat secara langsung pekerjaan membersihkan sapi tersebut, mulai dari membuang kotorannya. Dan saat ini kita sudah tahu bahwa kotoran-kotoran yang keras itu dikumpulkan. Jika dikumpulkan, nanti beberapa hari baru dibuang atau ditampung di tempat penampungan, sehingga apa yang terjadi selama ini bisa dikurangi pencemaran limbah yang masuk ke sungai. Dan semoga apa yang dilakukan peternak sapi Sengolan bisa lebih baik, lebih maju, dan bisa lebih mencintai alam. Kita lihat limbah kotoran yang keras dan aliran pembuangan air ke area tempat. Sebelah kiri saya ini ada beberapa meter untuk penampungan kotoran sapi perah tersebut. Ini kita bisa lihat, ini ibu Mbah Wo yang mengumpulkan. Jadi kalau sudah kumpul, nanti dibuang bisa ke ladang mereka dan dijadikan pupuk. Jadi tidak semua benar kalau semua kotoran itu langsung dibuang ke sungai. Bisa dilihat ini. Kita bisa melihat kesadaran peternak sapi nanti mungkin mulai tumbuh, karena dia juga tidak mau disalahkan oleh semua orang. Apa yang mereka kerjakan ini betul-betul dari nurani mereka, karena secara nggak langsung kotoran-kotoran yang kasar ini bisa untuk pupuk. Terus ini dilakukan tiap pagi jam berapa untuk membuang kotoran-kotoran? Jam 5 pagi mulai dibuang, habis itu baru diperah. Berarti tiap malam itu, tiap pagi harus bersih dulu sapi. Iya, betul. Bersih dulu, diperah baru. Nah, oke. Setelah kotoran ini ngumpul banyak, itu dibuang kemana? Kita buang ke ladang, Bapak. Buang ke ladang. Setelah di ladang itu buat pupuk ya. Pupuk. Dan selama ini orang bilang katanya dari kotoran kasar langsung dibuang, itu benar enggak? Sebenarnya tidak semua benar. Tidak semua Hanya benar. beberapa peternak saja Yang kurang disiplin ya? yang kurang disiplin. Dan setelah ini ada pembinaan sekaligus setelah ini kita adakan peternak, dan sekarang sudah mulai semua peternak bisa Bapak lihat semua setiap pagi bisa Buang kotoran buang di kotorannya di sebelah bangunan apa? Taman raya. Setelah itu setiap 1 minggu sekali kita buang ke ladang. Jadi pemirsa, tidak semua informasi itu benar. Tidak semua para peternak itu dari kotoran keluar langsung dibuang di sungai. Mereka membuat tempat penampungan sementara. Seminggu sekali dia bawa ke ladang untuk dijadikan pupuk. Kita lihat kegiatan Ibu Wo dengan Bapak, dan kita biar tahu, oh, jam 4 pun kita sudah cek di sini. Semoga peternak-peternak Sengolangu bisa menjadi disiplin dan akan menjadi peternak yang tangguh untuk makitan yang lebih maju. Oke, setelah tadi kita dari rumah, kita ke rumah Mas Sidarto. Jadi dia secara sukarela, kotoran-kotoran yang barusan keluar tadi dikumpulkan di ember, di bak, langsung dibawa ke ladang. Sehingga kedisiplinan itu nomor 1, dan ternyata terbukti. Saya jauh-jauh dari Magetan, saya melihat secara langsung bahwa masyarakat Sengolangu sudah mulai berbenah diri. Tidak semua masyarakat Sengolangu itu membuang kotoran langsung disemprot ke sungai. Saya buktikan, dan ini terbukti. Kamera bisa melihat. Sudah terlihat
kotoran-kotoran yang keras dimasukkan ke ember. Habis itu dibawa ke ladang. Oke Mas Indarto. Berarti ini Mas Indarto Mas lakukan tiap hari ya? Iya. Satu bawa ke ladang. Iya. Jadi di ladang sana itu ada tempat penampungan juga. Iya ada. Sebelum kering berarti dikumpulkan ya? Dikumpulkan dulu. Sapi Mas Indarto berapa? Kira-kira jumlahnya? Ini ada sama Anak-anak ada 7. 7. Yang 5 ini tiap hari sudah kasih susu berapa? Berapa liter? Sehari. Nah, Sehari sama sore? Pagi sama sore 30. 30 liter. Jadi sapi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang produk 2. Oh, baru produk 2. Produk 2. Sapi Mas Indarto baru produk 2. Maksudnya sudah diperah tuh hanya 2. Yang 3 belum berarti ya? 2 itu 30 liter. Iya ada. Tiap hari 30 liter 2. Kalau ngomong penghasilan 30 liter sehari berapa uang? 180.000. Pemirsa, Mas Indarto punya sapi 5, yang 2 sudah produksi. Semoga usaha Mas Indarto tambah lancar dan Mas Indarto tambah disiplin, memberikan contoh kepada peternak-peternak yang lain. Daripada disemprot dan dicampur dengan kencing serta air dibuang ke sungai, kumpulkan di ember, dibawa ke ladang masing-masing. Semoga Singolangu tambah maju. Makasih Mas. Iya. Sudah jelas kotoran yang ditaruh ember tadi sekarang mau dibawa ke tempat penampungan di ladang Mas Indarto. Jadi kita lihat ini kotorannya. Dan ini dilakukan tiap pagi sebelum dia memerah susu. Oke, perjuangan Mas Indarto ini semua untuk ekonomi keluarga. Bagi saya kotoran ini bukan kotoran yang menjijikkan. Ini kotoran sapi biasa, sapi perah itu. Dan sama Mas Indarto dibawa ke ladang. Kita lihat di ladangnya Mas Indarto. Sejauh mana perjuangan Mas Indarto membuang kotoran sapi perah sehingga sapinya bisa seperti yang kemarin yang kita ceritakan itu. Dan semoga peternak di Singolangu itu tadi tambah disiplin, tambah maju, perekonomian tambah jaya. Kita ke ladang. Dari rumah Mas Indarto tadi sekitar 300 meter. Jadi Mas Indarto tadi naik motor di rumahnya dibawa ke ladang Mas Indarto. Dan di belakang ini tempat penampungan kotoran sapi perah. Jadi Mas Indarto nanti mengumpulkan di sini, setelah kering diurai untuk pupuk tanaman Mas Indarto. Ya semoga petani lain juga meniru. Jangan langsung dibuang di parit kotoran yang keras. Jadi yang keras dikumpulkan, ditampung seminggu atau 3-4 hari. Sekiranya penampungan yang di rumah penuh, langsung dibawa ke penampungan yang ada di ladang.
pemirsa, setelah pembersihan mulai jam 4, setelah membuang kotoran-kotoran yang karas ke tempat penampungan, kita melihat proses pemerasan susu secara manual ini, langsung dengan tangan ini. Bahwa satu sapi ini kira-kira berapa liter, Pak? Kalau pagi 8 liter, kalau sore 7 liter. Pagi 8 liter, sore 7 liter. Selama ini bahwa yang lakukan untuk pembersihan kandang ya seperti tadi, Pak? Seperti tadi. Dicuci, yang keras dikumpulkan, yang kencing tetap disemprot dengan kencing. Ya, iya. Yang baku kotoran yang keras-keras itu dikumpulkan. Sebutkan nanti kalau bubuk Setelah pemerasan ini selesai, Mbak Bo, itu dibawa kemana, Pak? ke pos susu. Semua penduduk bawa ke situ, Ya, fokusnya di situ. Ya. Jadi pemirsa, semua penduduk Singolangu, ya sekitar jam 6, jam 7 nanti selesai mungkin. Kita lihat di pos susu nanti di sana, ya mungkin ada diolah langsung dan diolah langsung, Mbak? Atau dikumpulkan? Kalau bulan puasa biasanya itu sebagian diolah dipasteurisasi, tapi yang sebagian besar ke bawah pabrik. Pabrik mana yang sudah kerjasama dengan sini? Bendera. Oh, pabrik susu Bendera. Jadi Singolangu sudah kerjasama dengan pabrik Bendera ya, untuk susu, untuk produksi susu di sini diambil sana. Jadi sebagian diproduksi, sebagian diambil pabrik. Nanti kita melihat di pos susu sana, dengan bahwa di sana kita melihat kegiatan teman-teman yang ada di pos susu. Pemirsa, beberapa minggu yang lalu, menurut warga yang di bawah, kan banyak sampah-sampah rumah tangga nih, yang informasinya juga dari Singolangu. Ternyata di Singolangu sudah membuat tong-tong sampah di tiap rumah. Jadi menurut Ibu Bahwa ini, jadi tong sampah ini nanti sampah-sampah yang dari rumah dikumpulkan dan dia mempunyai 2 pekerja. Iya. Benar Bu, bisa dijelaskan Bu, tong-tong Iya. sampah seperti ini Bu? Gini Pak, kita sudah sekira 3 bulan yang lalu kita sudah sosialisasikan ke warga agar tidak buang sampah sembarangan. Nah kita tiap rumah disuruh punya sampah seperti ini. Punya tempat sampah. Ya, jadi warga tiap hari buang sampah ke sini, terus diambil, kita kerjakan 2 orang, diambil di sini. Dan sementara kita kerjasama dengan LH. Kita sudah buat tempat dudukan kontainer, tapi sekarang belum jadi. Nanti tinggal mungkin 1 minggu lagi sudah jadi. Dan sementara ini kita buang ke tempat penampungan sementara yang ada di Sarangan. Iya. Jadi pemirsa, sebenarnya di Singolangu ini sudah ada tempat untuk bak sampah, yaitu kontainer seperti yang kita lihat di kota-kota. Tapi karena memang belum jadi, akhirnya sampah-sampah ini dibuang sementara di daerah Sarangan, di sebelah selatan Telaga. Jadi memang sudah 3 bulan yang lalu Bu Wo ini bersama masyarakat mendisiplinkan agar membuang sampah tidak sembarangan. Jadi tong-tong sampah seperti ini hampir semua warga punya. Iya. Jadi ini sudah itikat yang luar biasa dari warga Singolangu untuk mendisiplinkan membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi dia tetap menyadari bahwa sampah itu memang hal yang tidak wajar kalau dibuang di sungai. Makanya Bu Wo bersama tim, bersama teman-teman membuat seperti ini. Iya. Semoga tempat sampah yang ada di Singolangu segera jadi dan LH segera merealisasi tempatnya. Ini bisa dilihat nanti di tiap RT itu ada tempat sampah yang modelnya beda. Ini kan dari RT 23, ini kebetulan RT saya. Nanti Bapak bisa lihat di RT, mulai dari RT 13 sampai RT 23 ini semua punya Tong sampah tapi seperti beda ini. warna, Tapi beda warna, tinggal RT-nya masing-masing milihnya model sampah seperti apa. Oh, berarti tiap RT tadi dikumpulkan untuk membuat seperti ini ya? Iya. Oh, berarti anggarannya dari warga sendiri? Iya, dari warga sendiri. Kita akan Pak Agus, tiap hari itu kita seperti itu, nyalangi uang yang Iya, 2000, jipitan. itu yang 500 kita ambil untuk biaya Orang sampah ini. sampah. Iya. Oh. Kita nanti kerjasama dengan untuk selain operasional dengan LH, kita mempekerjakan 2 orang itu, lah sisanya masuk kas desa. Oh, berarti jimpitan pemirsa. Dengan jimpitan mereka bisa melakukan kegiatan yang betul-betul luar biasa.
kita ke pos susu. Kita melihat bahwa ngantar susu. Pemirsa, kita bersama Pak Sadini asli Sengolangu. Asli Sengolangu. Dari mana Pak tadi? Dari Tulungagung. Tulungagung. Ya, Antar stok susu Sengolangu. Tiap hari? Ya, tiap hari. Tiap hari berapa liter? 2.300. 2.300 sampai 2.500 liter. Satu tong ini berarti 2.500 ya. Ya. Nah, pemirsa, Pak Sadini ini dia pulang dari Tulungagung. Dia setor susu Sengolangu ini ke Tulungagung untuk ke Bendera ya. Ke Bendera. Pokoknya semoga susu Sengolangu tambah maju. Pak Wo, ini mobilnya? Mobil dari mana ini? Mobilnya kelompok ya Pak? Kelompok ya. Ya, kelompok. Berarti kelompok susu Sengolangu sudah punya mobil baru yang untuk operasional ke setor untuk ke Tulungagung. Hebat susu Sengolangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 kita ketemu dengan Mas Eko. Dia salah satu pemuda yang juga peternak sapi perah ya Pak. Ya. Juga pengumpul juga ya. Ya, Jadi kita pengen tanya-tanya sejauh mana perkembangan setelah ada pemberitaan kemarin bahwa orang Sengolangu dianggap membuang sampah dan kotoran. Gimana Mas? ya kalau isu itu memang sebetulnya memang terjadi kotoran limbah sapi yang padat sama saya dulunya Memang dibuang langsung ke saluran. Setelah ada pemberitaan, setelah ada dinas, teguran dari dinas, semua peternak Sengolangu langsung berbenah diri
limbah yang padat dan yang cair sudah dipisahkan. Dipisahkan limbah yang padat itu kisaran 2-3 hari langsung dibawa ke ladang untuk pertanian. Oke, kira-kira Mas Awi, peternak di Singolangu berapa orang? Peternak sapi perah di Singolangu kalau yang bergabung sama bendera sekitar 28 peternak. Dengan jumlah populasi sapi Dengan jumlah populasi sekitar 180. 180 sapi. Ya. Itu yang bergabung dengan bendera. Yang untuk orang umum kalau Mas Awi tahu berapa? Kalau di sini ada 2 pengepul susu, yang satu bendera, yang satu Nestle. Kalau yang bergabung sama Bendera Nestle Nestle, itu sekitar 12 peternak. 12 tambah tadi. Antara Nestle dengan bendera itu sebenarnya sama ya harganya? Harganya sama, Harganya sama. cuma beda pabrik. Selama ini sebenarnya potensi untuk Mas Awi sendiri, Mas Awi mungkin sebelum peternak sapi perah apa? Ya, petani. Petani. Setelah ada sapi perah Ya, petani masih tapi sudah berkurang. tapi Fokus tetap ke peternakan. peternakan sapi. Mas Awi sendiri berapa sapinya? Saya saat ini 10 ekor. 10 ekor. 1 ekor kira-kira 1 liter, berapa liter dapat? 1 ekor pagi sore kisaran ya rata-rata 15. Oh, 15. Oke Mas Awi, mungkin himbauan Mas Awi, mungkin harapan Mas Awi buat saudara-saudara yang di Singolangu terhadap isu-isu yang berkembang. Ya, saya harapkan untuk semua warga Singolangu, khususnya untuk peternak sapi perah dan umumnya untuk seluruh peternak sapi reman, sapi perah itu sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan limbah padat dan limbah cair. Dipisahkan. Nah, kan ini ada tiap rumah itu ada tong-tong sampah untuk sampah Iya. keluarga. Itu nanti dibuangnya di mana? Mas Awi? Itu rencana ke depan itu dibuang ke penampungan yang saat ini sudah dipersiapkan dari LH Lingkungan Hidup. Ya, lokasinya di mana? Di sini Lokasinya di sebelah selatan. juga? Sebelah selatan. Ya. Dari taman itu ya. Ya, Terus yang ngambilin nanti siapa? dari LH Oh, LH ngambilin langsung ya. pakai kontainer. Kontainer. Oke Mas Awi, ini mungkin sudah dilakukan ya, mulai penduduknya sudah mulai sadar. Ya. Apa yang Mas Awi lakukan menyadarkan mereka? Atau tiap saat Mas Awi cerita atau gimana atau dikumpulkan? Ya, tiap ketemu teman keluarga itu ya kalau bukan sampah sembarangan itu yang rugi itu tidak sampai kemana-mana dari Ya. lingkungan bawah yang dampaknya sangat signifikan. Oke. Ada kan nanti warga Singolangu ikut membersihkan sungai? Kapan? Ya, dikondisikan pasti ada itu. Pasti ada ya, pasti ada membersihkan Ya. sungai di bawah ya. Pemirsa, bincang kita sedikit dengan Mas Eko. Dia juga peternak, dia juga penggiat bahwa kedisiplinan warga terutama Singolangu itu harus ditingkatkan. Membuang sampah jangan sembarangan, kotoran hewan harus dipisahkan. Semoga KSL Kampung Susu Lawu bertambah maju dengan disiplinnya masyarakat semua. Itu bincang-bincang kita dengan Mas Awi dan keluarga besar Singolangu. Semoga Singolangu bertambah maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.